pada kegiatan rilis berita resmi statistik pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Pada hari ini BPS akan mengumumkan data 1. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2026, indeks kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur triwulan 2 tahun 2026, keadaan ketenaga kerjaan Indonesia pada posisi Mei 2026, profil kemiskinan di Indonesia pada posisi Maret 2026, serta tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk untuk Maret tahun 2026. Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan beberapa peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap beberapa indikator-indikator yang akan dirilis pada pagi ini. Pertama, saya akan menyampaikan catatan terkait kondisi ekonomi global, terutama yang mencerminkan kondisi triwulan 2 tahun 2026. IMF per Juli 2026 mengumumkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 secara global tumbuh 3,0%. Ekonomi negara berkembang tercatat tumbuh 3,8% dibandingkan tahun 2025, masih lebih tinggi daripada capaian global. Hasil proyeksi IMF juga menunjukkan inflasi negara berkembang pada tahun 2026 cenderung lebih tinggi dari kondisi global. Berikutnya, pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 secara year on year. Yang pertama, Vietnam dan Malaysia tumbuh menguat baik dibandingkan triwulan 1 tahun 2026 dan triwulan 2 tahun 2025. Kemudian, negara Singapura dan Korea Selatan tumbuh menguat dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, namun tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan 1 2026. Kemudian negara Amerika Serikat tumbuh melambat dibandingkan triwulan 1 2026 dan tumbuh stagnan dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025. Serta negara Tiongkok tumbuh melambat baik dibandingkan dengan triwulan 1 2026 dan triwulan 2 tahun 2025. Dengan demikian, ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia tetap tumbuh. Selanjutnya adalah catatan terkait dengan kinerja perdagangan global. Pada triwulan 2 2026, nilai perdagangan global barang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan jasa. Secara global, berdasarkan laporan World Economic Outlook pada bulan Juli 2026 yang dirilis oleh IMF, perdagangan barang dan jasa diperkirakan tumbuh melambat sepanjang tahun 2026. Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel dan minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year. Sementara harga gas alam mengalami penurunan baik secara Q2Q maupun year on year. Dari sisi domestik, kinerja perekonomian pada triwulan 2 2026 terkait dengan beberapa peristiwa berikut. Yang pertama, konsumsi masyarakat terus tumbuh, tercermin dari konsumsi per kapita kelompok restoran dan hotel, yang pada triwulan 2 2026 ini tumbuh sebesar 11,97% secara year on year. Kemudian nilai impor barang konsumsi juga tumbuh 27,15% secara year on year. Volume penjualan sepeda motor dan mobil penumpang masing-masing tumbuh sebesar 6,62% dan 25,50% secara year on year. Nilai transaksi uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit
juga tumbuh secara year on year. Indikator lainnya seperti transaksi online dari e-retail dan marketplace yang dikumpulkan oleh BPS juga tumbuh sebesar 35,13% secara year on year. Selain itu pada triwulan 2 2026 juga terdapat pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Aktivitas produksi juga secara umum tumbuh, jadi indeks kondisi bisnis manufaktur IKBM berada pada zona ekspansi sebesar 52,31%. Pro Manufacturing Index atau PMI Bank Indonesia berada di zona ekspansif juga, yaitu sebesar 51,43%. Rata-rata indeks kepercayaan industri IKI selama triwulan 2 2026 mencapai 52,74. Kemudian nilai impor bahan baku primer dan olahan untuk industri masing-masing tumbuh sebesar 45,69 dan 15,51% secara year on year. Penjualan listrik pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 13,01% year on year, didorong oleh distribusi listrik ke rumah tangga meningkat sebesar 16,92%, bisnis 14,28% dan industri sebesar 7,59% secara year on year. Penjualan mobil wholesale dan retail masing-masing meningkat 32,94% dan 21,94%. Tingkat penghunian kamar atau TPK pada hotel berbintang sebesar 51,29, meningkat 2,87 poin dari triwulan 2 tahun 2025 sebesar 48,42%. Selain itu, realisasi investasi dalam negeri dan realisasi investasi asing pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 7,14% secara year on year. Di sisi lain, realisasi investasi di bidang hilirisasi untuk triwulan 2 tahun 2026 sebesar 152,7 triliun atau meningkat 5,72% secara year on year. Pada saat yang sama, impor barang-barang modal dan belanja modal pemerintah APBN juga tumbuh secara year on year. Terakhir, kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi, tingkat suku bunga acuan, paket stimulus untuk mendorong konsumsi serta kebijakan efisiensi belanja negara turut mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2026. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada tahun 2000 pada triwulan 2 tahun 2026 atas dasar harga berlaku sebesar 6.552,1 triliun rupiah, atas harga konstan 3.576,2 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak triwulan 1 2021 sampai dengan triwulan 2 2026. Secara kituki pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 3,73%. Pertumbuhan ekonomi secara kituki ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun yang sebelumnya. Secara year on year, ekonomi triwulan 2 2026 tumbuh 5,29% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun yang sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 2 2025 yang tumbuh sebesar 5,12% year on year. Selanjutnya saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 dibandingkan dengan triwulan 2 2025 atau secara year on year. Pada bagian ini saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 dibandingkan dengan triwulan 2 2025. Pertama, dari sisi lapangan usaha pada triwulan 2 2026 secara year on year, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Total kelima lapangan usaha tersebut mencakup sekitar 63,73% dari total PDB Indonesia. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi yaitu yang pertama pengadaan listrik dan gas masih tumbuh sebesar 10,81%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan listrik untuk semua segmen konsumen, utamanya segmen rumah tangga, bisnis, dan industri. Yang kedua, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,60% didorong oleh peningkatan okupansi hotel dan peningkatan kinerja jasa boga sejalan dengan semakin luasnya jangkauan penerima manfaat dari program makan bergizi gratis atau MBG. Informasi dan komunikasi tumbuh 6,97% ditopang oleh semakin luasnya pemanfaatan jasa telekomunikasi di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan perdagangan, dan lainnya. Di sisi lain, lapangan usaha pertambangan terkontraksi sebesar 1,64% disebabkan oleh pertama pertambangan biji logam terkontraksi sebesar 9,42% akibat penurunan produksi beberapa komoditas tambang seperti biji boksit, biji timah, biji nikel. Selain itu juga belum pulihnya operasi tambang bawah tanah di Grosberg Block Cave di Provinsi Papua Tengah pasca insiden longsor atau aliran lumpur pada September tahun 2025. Pertambangan batu bara dan lignit juga terkontraksi sebesar 1,41% disebabkan oleh penataan kuota produksi melalui rencana kerja dan anggaran biaya RKAB tahun 2026 sebagai upaya menjaga keseimbangan pasokan dan mendorong perbaikan price batu bara di pasar internasional. Pertambangan minyak gas dan panas bumi terkontraksi sebesar 2,15% disebabkan penurunan tingkat alamiah produktivitas sumur migas serta minimnya penemuan cadangan migas baru. Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, pada triwulan 2 2026, lapangan usaha industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,90%. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,83%, konstruksi dengan sumber pertumbuhan
sebesar 0,62% serta Infocom dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,48%. Selanjutnya saya akan menyampaikan penjelasan lebih detail terkait perkembangan pertumbuhan beberapa lapangan usaha. Yang pertama, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,51% ditopang oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri seperti ikan olahan, daging ayam, susu, dan produk dari susu. Yang kedua, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 8,04% seiring dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk komponen barang elektronik, baterai, dan peralatan listrik. Yang ketiga, industri kimia farmasi dan obat tradisional tumbuh 4,99% didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri untuk bahan kimia. Sementara itu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 6,39% year on year, didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan dan penjualan kendaraan, antara lain peningkatan distribusi barang karena meningkatnya suplai produk domestik pertanian dan industri pengolahan, serta produk impor. Yang kedua, peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor, terutama mobil niaga. Konstruksi tumbuh menguat 6,68% sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi dan investasi. Hal ini didorong oleh peningkatan realisasi belanja modal pemerintah untuk gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Peningkatan penyaluran kredit konstruksi oleh perbankan terhadap para pengembang yang melakukan ekspansi kawasan industri dan perumahan, serta peningkatan realisasi konstruksi pembangunan infrastruktur koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP. Kemudian informasi dan komunikasi tumbuh 6,97% didorong oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi digital. Peningkatan pendapatan usaha pada beberapa perusahaan telekomunikasi seiring dengan peningkatan trafik data. Kemudian juga peningkatan volume transaksi perdagangan digital atau e-commerce dan pembayaran digital terutama pada transaksi mobile dan internet, serta peningkatan kapasitas dari beberapa data center yang ada. Berikutnya, Bapak Ibu semua, kami sampaikan dari sisi pengeluaran. Pada triwulan 2 2026 ini secara year on year seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif. Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,32% dan tumbuh 5,06%. Disusul kemudian PMTB dengan kontribusi 29,36% dan tumbuh 6,87%. Kontribusi total kedua komponen ini sebesar 82,68%. Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi yaitu konsumsi pemerintah, didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada triwulan ini. Jika dilihat dari sumber pertumbuhannya, pada triwulan 2 2026 ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan sebesar 2,06%. Dan konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan sebesar
1,07%. Sementara itu net ekspor memberikan sumber pertumbuhan sebesar minus 0,78%. Selanjutnya kalau kita dalami perkembangan pertumbuhan komponen pendorong utama ekonomi dari sisi pengeluaran, kita bisa lihat bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%. Kemudian PMTB juga tumbuh positif, tercermin pada beberapa indikator investasi seperti subkomponen PMTB yang tumbuh positif adalah kendaraan, tumbuh sebesar 26,03%. Peralatan lainnya tumbuh sebesar 16,18%. Serta peningkatan realisasi investasi di BKPM, ya, data BKPM sebesar 7,14%. Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% seiring dengan peningkatan realisasi belanja. Yang pertama, belanja pegawai tumbuh menguat sejalan dengan pembayaran gaji 13 untuk ASN, TNI, Polri, serta akselerasi pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS. Selain itu, konsumsi pemerintah juga tumbuh juga didorong oleh peningkatan realisasi belanja barang dan jasa, terutama pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat peruka, salah satunya berupa program makan bergizi gratis. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 secara spasial. Ekonomi triwulan 2 2026 secara spasial tumbuh positif di seluruh wilayah Indonesia. Kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB masih paling tinggi, yaitu sebesar 56,47%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,50%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Jawa dan Sulawesi di atas pertumbuhan nasional. Jadi Pulau Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 6,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi. Kemudian di Pulau Jawa tumbuh sebesar 5,65%. Serta di Pulau Sulawesi tumbuh 5,53%. Selanjutnya kalau kita dalami sumber pertumbuhan ekonomi menurut pulau, kita bisa melihat bahwa sumber pertumbuhan utama di Pulau Sumatera adalah perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Kemudian provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sumatera Utara, ini khusus di Pulau Sumatera, dengan andil pertumbuhan 1,17%. Sumber pertumbuhan utama di Pulau Jawa adalah industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta, dengan andil pertumbuhan 1,55%. Sumber pertumbuhan utama di Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah pertambangan, kemudian perdagangan, dan administrasi pemerintahan. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang tertinggi adalah Bali dengan andil pertumbuhan sebesar 2,77%. Selanjutnya, sumber pertumbuhan utama di Pulau Kalimantan adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan. Di Pulau Sulawesi adalah industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Kemudian di Pulau Maluku dan Papua adalah industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Provinsi yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku Utara dengan andil pertumbuhan sebesar 2,98%.
Ringkasan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2026 dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,29% secara year on year. Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2026 adalah industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat karena momentum libur dan hari besar keagamaan nasional serta peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Pada triwulan 2 tahun 2026 ini wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dan wilayah Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan hasil indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur atau IKBM pada triwulan 2 2026. Indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur atau IKBM disusun berdasarkan hasil dari survei industri besar dan sedang secara triwulanan atau IBS triwulanan dengan cakupan sampel pada industri pengolahan skala besar dan sedang di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan di luar kawasan. Pemilihan sampel menggunakan probabilistic sampling, kemudian IKBM diestimasi khusus untuk pada level nasional. Pada triwulan 2 tahun 2026, IKBM tercatat sebesar 52,31 yang menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur berada pada fase ekspansi atau zona ekspansi dan menguat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara komponen produksi, pesanan dan stok mengalami ekspansi, sedangkan komponen tenaga kerja dan waktu kirim mengalami kontraksi di triwulan 2 2006. Untuk komponen tenaga kerja mengalami perubahan di triwulan 2 2006 yang sebelumnya mengalami ekspansi di triwulan 1 2026. Jadi secara umum IKBM pada triwulan 2 ini sebesar 52,31 yang menunjukkan zona ekspansi. Kemudian Bapak Ibu semua, selanjutnya pada bagian ini saya akan mengumumkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada kondisi Mei 2026. Pertama, saya sampaikan struktur ketenagakerjaan Indonesia. Per Mei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta penduduk usia kerja. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 689.000 orang jika dibandingkan dengan Februari tahun 2026. Berikut perkembangan penduduk usia kerja pada bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Pertama, angkatan kerja itu mencapai 155,41 juta orang atau bertambah sebesar 497.000 orang. Yang kedua, untuk bukan angkatan kerja mencapai 64,82 juta orang atau meningkat sekitar 191.000 orang. Kemudian dari angkatan kerja tersebut sebanyak 148,19 juta orang diantaranya bekerja.
Jumlah penduduk yang bekerja ini bertambah ya sebanyak 522.000 orang dibandingkan kondisi di bulan Februari 2026. Jika dirinci, penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,98 juta orang atau bertambah 391.000 orang. Untuk pekerja paruh waktu sebanyak 38,42 juta orang atau meningkat sebanyak 72.000 orang. Serta untuk pekerja setengah pengangguran itu sebanyak 10,79 juta orang atau bertambah sebanyak 59.000 orang. Di sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24.000 orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Selanjutnya, kalau kita lihat tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, kita bisa melihat bahwa TPAK tercatat naik. TPAK pada bulan Mei 2026 sebesar 70,57%. Atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan Februari 2026 yang mencapai 70,56%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. TPAK laki-laki mencapai 85,14% atau meningkat jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2026. Sedangkan TPAK perempuan sebesar 55,84% atau menurun jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2026. Berikutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran terbuka. Pada bulan Mei tahun 2026 terdapat sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang sebesar 4,68% atau turun sekitar 0,03 persen poin. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada laki-laki, pekerja laki-laki maupun perempuan. Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Pada bulan Mei tahun 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri. Jika dibandingkan bulan Februari tahun 2026, sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Lapangan usaha akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja terbanyak, yaitu sebesar 195.000 orang, kemudian disusul dengan transportasi dan penyimpanan sebesar 121.000 orang. Berikutnya adalah penduduk bekerja menurut status pekerjaan. Pada bulan Mei 2026 ini, dari sebanyak 148,19 juta orang penduduk yang bekerja, sebesar 37,09% diantaranya berstatus buruh, karyawan, atau pegawai. Dibandingkan dengan Februari 2026, penduduk bekerja berstatus berusaha sendiri mengalami penambahan terbanyak, yaitu sebesar 1,38 juta orang, sedangkan jumlah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga berkurang sekitar 1,01 juta orang. Sementara itu
proporsi pekerja informal per Mei 2026 mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan Februari 2026 menjadi sekitar 59,30% dari total penduduk yang bekerja. Selanjutnya pada bagian ini saya akan menjabarkan struktur penduduk bekerja menurut tingkat pendidikannya. Pada bulan Mei 2026 sebesar 13,18% dari 148,19 juta penduduk yang bekerja memiliki pendidikan diploma ke atas. Sementara itu 35,40% penduduk yang bekerja memiliki pendidikan SD ke bawah dan masih mendominasi struktur penduduk bekerja di Indonesia. Jika dibandingkan Februari 2026, proporsi pekerja berpendidikan SMA, SMK, dan diploma ke atas mengalami peningkatan. Berikutnya Bapak Ibu semua adalah jam kerja penduduk yang bekerja. Pada Mei 2026, persentase pekerja yang bekerja penuh atau 35 jam atau sama dengan atau lebih dari 35 jam per minggu sebesar 66,80% atau sekitar 98,98 juta orang. Proporsi pekerja penuh ini terus mengalami peningkatan ya, sekitar 0,03% poin dari 66,77% di bulan Februari 2026. Dengan demikian, proporsi pekerja dengan jam kerja tidak penuh 1-34 jam seminggu sebesar 33,20% atau sekitar 49,21 juta orang. Di antara pekerja yang tidak penuh, tingkat setengah penganggurannya yaitu pekerja dengan jam kerja di bawah 30 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan mengalami kenaikan menjadi 7,28% dari sebelumnya sebesar 7,27% pada bulan Februari 2026. Selengkapnya Bapak Ibu semua dapat dilihat pada bahan tayang maupun naskah berita resmi statistik. Sebagai ringkasan kondisi ketenagakerjaan pada bulan Mei 2026, yang pertama dari seluruh penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas, sekitar 71 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau mereka sudah aktif di pasar kerja. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka TPT pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65% atau sekitar 5 dari 100 orang angkatan kerja merupakan pengangguran. Pada bulan Mei 2026, tiga lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, dan industri. Dibandingkan dengan Februari 2026, jumlah tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian meningkat sekitar 106.000 orang. Pada lapangan usaha perdagangan turun sekitar 128.000 orang. Dan pada lapangan usaha industri meningkat sekitar 9.000 orang. Pada bagian ini saya akan menyampaikan profil kemiskinan di Indonesia pada kondisi Maret tahun 2026. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan beberapa catatan pelaksanaan Susenas Maret 2026 yang merupakan sumber data pada penghitungan kemiskinan Maret 2026. Pada pelaksanaan Susenas Maret 2026 ini terdapat beberapa penyesuaian baik dari sisi instrumen maupun jadwal pelaksanaannya. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan. Dari sisi pelaksanaan,
dilakukan penyesuaian karena sebagian besar tahapan lapangan Susenas yang umumnya dilakukan pada bulan Maret bertepatan dengan bulan Ramadan, yang diperkirakan dimulai sekitar 18 Februari 2026. Oleh karena itu, seluruh rangkaian pendataan mulai dari pemutakhiran hingga pencacahan sampel utama dimajukan menjadi 21 Januari hingga tanggal 20 Februari tahun 2026. Jumlah sampel Susenas sebanyak 345.000 rumah tangga tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jadi di seluruh wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, penyesuaian tersebut merupakan upaya BPS untuk memastikan data Susenas Maret 2026 tetap berkualitas dan tidak dipengaruhi oleh faktor musiman. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa catatan kondisi sosial ekonomi Indonesia di triwulan 1 2026 ya, sebagai background dari data-data kemiskinan yang nanti akan disampaikan. Pertama, pada triwulan 1 2026 ya, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% ya pada triwulan 1 lalu secara year on year. Yang kedua, pengeluaran konsumsi rumah tangga ya sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi mencapai 1,8 atau 1.800 triliun rupiah. Ketiga, selama periode September 2025 sampai dengan Februari 2026 terjadi inflasi sebesar 1,62%. Dari sisi ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka TPT pada bulan Februari sebesar 4,68% atau turun 0,08% poin dibandingkan dengan Februari tahun 2025. Tingkat setengah pengangguran pada periode yang sama juga menurun menjadi 7,27% atau turun 0,73% poin dibandingkan dengan Februari tahun 2025 yang sebesar 8%. Selanjutnya juga realisasi penyaluran PKH sampai triwulan 1 2026 sebesar 97,10% atau sebanyak 9,70 juta KPM dan bantuan sembako sebesar 95,99% atau sebanyak 17,51 juta keluarga. Berikutnya saya akan menyampaikan nilai dari garis kemiskinan yang digunakan pada bulan Maret 2026. Penduduk miskin ini adalah penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan ini sebagai batas untuk membedakan antara penduduk yang miskin dan penduduk yang tidak miskin. Garis kemiskinan Maret 2026 sebesar 669.235 rupiah per kapita per bulan atau naik 4,33% dari September 2025. Garis kemiskinan perkotaan sebesar 692.906. Nilai ini juga lebih tinggi dari pedesaan yang sebesar 635.172 rupiah. Garis kemiskinan perkotaan pada bulan Maret 2026 naik sebesar 4,50% dari September 2026, sementara garis kemiskinan pedesaan juga naik 4,08% pada periode yang sama. Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan masih
tertinggi ya, masih mencapai 74,70%, lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan yang sebesar 25,30%. Selanjutnya saya akan menyampaikan garis kemiskinan yang perlu diterjemahkan dalam konteks rumah tangga, Bapak Ibu semua. Jadi sumber data penghitungan kemiskinan dan ketimpangan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang tadi saya sampaikan, yang menggunakan pendekatan pengeluaran yang dikumpulkan pada level rumah tangga. Dalam prakteknya, pengeluaran dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama dalam satu rumah tangga. Namun di dalam pelaksananya, sekali lagi, di dalam pelaksanaan Susenas adalah pengeluaran yang dikumpulkan adalah level rumah tangga. Dalam pencatatan Susenas, pengeluaran individu misalnya pembelian makan jadi yang dilakukan masing-masing anggota rumah tangga, sementara pengeluaran bersama atau rumah tangga misalnya kebutuhan seperti beras, sewa rumah, listrik, bahan bakar, dan lain-lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka garis kemiskinan per kapita perlu diterjemahkan menjadi garis kemiskinan rumah tangga. Jadi sekali lagi kita lebih menekankan bahwa garis kemiskinan yang dilihat adalah garis kemiskinan per rumah tangga, bukan garis kemiskinan per kapita. Pada Maret 2026, secara rata-rata, satu rumah tangga miskin di Indonesia itu memiliki 4,62 anggota rumah tangga. Sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah 3.091.866 rupiah per bulan. Sekali lagi, garis kemiskinan harus diterjemahkan ke garis kemiskinan rumah tangga, yaitu sebesar 3.091.866 rupiah per bulan per rumah tangga. Sebagai catatan, garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang dari garis kemiskinan provinsi, kota, desa. Artinya setiap provinsi memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda tergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi. Sekali lagi, garis kemiskinan nasional adalah rata-rata dan masing-masing provinsi memiliki garis kemiskinan yang berbeda. Garis kemiskinan disusun berdasarkan kebutuhan minimum bulanan untuk makanan dan non-makanan, sehingga lebih tepat dalam konteks bulanan, bukan dihitung per hari atau harian. Jadi sekali lagi, garis kemiskinan disusun berdasarkan kebutuhan minimum bulanan. Nah, sehingga lebih tepat dilihat dalam konteks bulanan, bukan harian. Berikutnya, Bapak Ibu semua, saya akan mengumumkan tingkat kemiskinan Indonesia. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang, atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07%, atau turun sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
Selanjutnya Bapak Ibu semua, kami menyampaikan persentase penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan. Disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup lebar. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 6,34% atau mengalami penurunan sebesar 0,26% jika dibandingkan dengan bulan September 2025. Sementara tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 10,67% atau mengalami penurunan 0,05% poin jika dibandingkan dengan bulan September 2025. Selanjutnya Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan juga indeks keparahan kemiskinan atau P2. Indeks kedalaman kemiskinan atau Poverty Gap Index P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinannya. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan atau P2 merupakan gambaran dari sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. Secara umum, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 pada bulan Maret 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2025. Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, indeks kedalaman kemiskinan P1 pada Maret 2026 di perkotaan mengalami penurunan, sedangkan di pedesaan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi September 2025. Kemudian indeks keparahan kemiskinan P2 pada Maret 2026 menunjukkan pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan atau P1, yaitu di mana dibandingkan dengan September 2025, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan, sementara indeks keparahan kemiskinan di pedesaan justru mengalami peningkatan. Pada bagian ini saya akan membahas tingkat kemiskinan menurut pulau. Yang pertama, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,02 juta atau sekitar 52,42% dari keseluruhan penduduk miskin yang ada di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Pulau Kalimantan, yaitu sekitar 870.000 orang atau sebesar 3,79% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia. Jika dibandingkan dengan September 2025, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di semua wilayah di Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Pulau Jawa, yaitu turun sebesar 0,21% poin. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya akan menyampaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau Gini rasio Indonesia pada kondisi Maret 2026. Tingkat ketimpangan diukur melalui Gini rasio. Nilai Gini rasio berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini rasio berarti semakin tinggi ketimpangannya. Pada bulan Maret 2026, ketimpangan di Indonesia tercatat sebesar 0,368 atau naik sebesar 0,005 poin dari September 2025. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi di
bandingkan dengan di perdesaan. Kemudian juga ketimpangan di perkotaan pada Maret 2026 sebesar 0,387 lebih tinggi 0,004 poin jika dibandingkan dengan kondisi bulan September 2025. Sementara itu, ketimpangan di pedesaan pada bulan Maret 2026 sebesar 0,296 lebih tinggi 0,01 poin jika dibandingkan dengan bulan September 2025. Sebagai ringkasan, kami sampaikan ringkasan profil kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia pada kondisi bulan Maret 2026. Pertama, tingkat kemiskinan dari hasil Susnas Maret 2026 sebesar 8,07% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 22,93 juta orang. Kemudian tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 10,67%, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan yang sebesar 6,34%. Ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan rasio Gini pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368, naik 0,005 poin dibandingkan dengan September 2025. Yang terakhir, ketimpangan di wilayah perkotaan sebesar 0,387 lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan sebesar 0,296. Maaf. Demikian Bapak Ibu semua bahan rilis yang kami sampaikan pada hari ini. Bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami sudah mengumpulkan pertanyaan dari rekan-rekan media yang telah diajukan secara daring. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tersebut, saya persilahkan rekan-rekan media yang bergabung secara offline di ruangan ini jika ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Ya, silahkan tadi Mbak yang di belakang yang berdiri. Selamat siang Pak Edi, perkenalkan saya Alfer dari Ungaran. Izin ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, BPS ada catatan khusus nggak soal MBG, kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini seperti apa? Lalu yang kedua, tadi Bapak menyebut ada peningkatan demand kendaraan ya Pak. Untuk mayoritasnya itu apakah didorong oleh pengadaan kendaraan untuk SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih? Ada detailnya nggak Pak? Terima kasih. Terima kasih Bang Afe dari Kumparan. Ya, sekarang Mas. Atau kita break dulu sebentar Mas ya. Azan.
Ya, silakan Mas. Pak, saya Chandra dari CNBC Pak. Ada 3 sampai 4 pertanyaan Pak. Yang pertama yaitu pada kuartal kedua kan ini kita tahu kan tekanan dari global kan juga cukup tinggi ya, kalau ketidakpastian juga masih cukup tinggi. Kalau ini kan juga ada dari perang Timur Tengah dan juga ada perang tarif dan juga ada suku bunga tinggi. Kalau dari BPS sendiri ini tekanannya signifikan atau masih kecil Pak kalau dari BPS? Terus yang kedua yaitu kan tadi di pengangguran per Mei 2026 itu mencapai 4,65% ya Pak. Itu apakah terendah sepanjang sejarah atau masih oke Pak dari datanya? Terus juga itu berkaitan apakah memang ada pengaruh dari program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau tidak Pak? Yang ketiga mungkin yang terakhir itu pertumbuhan dari industri pengolahan susu itu bagaimana Pak sejauh ini Pak perkembangannya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tadi yang di belakang tadi ada yang angkat tangan ya, silakan Mas. Siang Pak, Surya dari Bisnis Indonesia, mau nanya detail soal pertumbuhan manufaktur. Ini kan secara industri manufaktur secara kuartalan dan year on year maupun situasi kan melambat ya Pak. Nah, mungkin boleh dirincikan faktor perlambatan pertumbuhan industri manufaktur ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan Pak. Selamat siang Pak Edi, Maulana dari Investor Trust Pak. Mungkin ada 2 pertanyaan aja Pak. Pertama tentang belanja pemerintah yang masih tumbuh tinggi. Terus itu ada itu program utama pemerintah apa yang mendorong Pak? Misal di MBG itu secara spesifiknya apa sih Pak? Apakah belanja kebutuhan pokoknya atau apa gitu, begitu. Terus yang kedua, boleh dijabarkan Pak tentang pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Kalimantan secara 5 tahun terakhir, karena melihat trennya dari kuartal 2 tahun lalu ada perlambatan begitu. Kemudian masih di 2 pulau itu Pak, itu alasan perlambatannya karena komoditas CPO dan batu bara atau bagaimana? Terima kasih Pak. Mas Maulana. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Stefano dari Reuters, ada 2 pertanyaan Pak. Pertama mengenai sumber pertumbuhan dari PMTB Pak untuk kuartal 2, itu kan dikatakan di slide ada peningkatan di pertumbuhan di subkomponen kendaraan ya Pak. Itu boleh dijelaskan nggak Pak? Itu maksudnya apakah pembelian kendaraan seperti end customer beli mobil atau ada pabrikan mungkin beli barang modal untuk kendaraan? Yang kedua juga selain pembelian kendaraan tadi Pak, untuk PMTB itu ada investasi atau pembelian apa lagi ya Pak yang mendorong PMTB di kuartal 2 itu meningkat? Mungkin ada pembelian mengenai yang berkaitan dengan pertahanan gitu Pak atau apa gitu Pak, mungkin selain mobil apalagi Pak sumber yang di PMTB. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi yang di ruangan ini? Silakan Mas. Ini dulu Mas, sebentar ini dulu. Siang Pak, saya Krisna dari Investor Daily. Pengen bertanya Pak terkait ini Pak, lapangan usaha Pak. Ini kan kalau dilihat industri pengolahan pertanian tumbuhnya tinggi ya Pak, tapi pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi Pak. Maksudnya ada analisis nggak sih Pak dari BPS terkait hal ini, kenapa sering lebih yang kontribusi besar ini sering lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Pak? Terima kasih. Silakan Pak. Pak, saya Edi Saputra dari Harian Kompas. Saya mau tanya yang soal realisasi investasi di hilirisasi itu Pak. Tadi kan tumbuh 5,72% ya year on year gitu. Nah, itu apakah didominasi hilirisasi mineral atau sektor lain? Dan kalau misalnya itu didominasi oleh mineral, di sisi lain kan di level upstreamnya kan ada pembatasan kuota produksi gitu. Nah, jadi apa yang mendrive pertumbuhan investasi itu di tengah pembatasan bahan baku lah gitu untuk di downstream gitu Pak? Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semua atas pertanyaannya.
Jadi saya mungkin akan menjawab dulu yang sudah duluan bertanya ini secara online. Yang pertama, yang menjawab secara online ya, bertanya secara online. Pertanyaannya adalah faktor utama apa yang mendorong peningkatan konsumsi pengeluaran pemerintah pada triwulan 2 2026. Jadi secara year on year, komponen pengeluaran pemerintah atau PKP ini pada triwulan 2 2026 ini tumbuh sebesar 15,97%. Sementara di triwulan 2 tahun lalu, komponen ini terkontraksi 0,32%. Nah, jadi ini juga menyebabkan kayak low base effect. Jadi di triwulan 2 tahun lalu komponen konsumsi pemerintah itu kontraksi. Nah, karena base-nya rendah ya, tahun ini PKP atau pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh lumayan kuat 15,97%. Nah, pertumbuhan di Q2 ini juga didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai ya, terutama pada belanja gaji dan tunjangan ASN berupa gaji 13 serta peningkatan belanja barang dan jasa pemerintah. Jadi di triwulan 2 ini ada realisasi belanja pegawai, gaji 13 cair, dan juga sebetulnya secara jumlah pegawai negeri kita juga mengalami kenaikan. Jadi secara jumlah nilainya juga terjadi kenaikan. Nah, sementara kalau kita lihat dari belanja barang ya, tadi disampaikan di Q2 ini belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa program MBG jauh lebih besar dibandingkan dengan Q2 tahun 2025. Jadi seingat saya program makan bergizi gratis itu kan dimulai tahun lalu ya, di triwulan 1, triwulan 2 itu masih sedikit, dan kalau yang sekarang sudah sangat banyak di triwulan 2. Nah, kemudian yang pertanyaan yang lain ya, yang kemudian secara online ya, wilayah Maluku Papua mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Jadi memang kalau kita lihat wilayah Maluku dan Papua, share terbesar dari PDRB-nya itu adalah wilayah Papua Tengah ya, termasuk wilayah Papua Tengah itu 27,26%. Ini wilayah tambang Freeport nih. Jadi ini mengalami Provinsi Papua Tengah ini mengalami kontraksi pertumbuhan ya, karena kinerja pertambangannya yang memang sedang ada masalah ya di sana waktu itu. Jadi akibat longsor dan aliran lumpur yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, yaitu di Grasberg Block Cave ya, pada September 25, dan ini masih dilakukan perbaikan sepertinya dan belum tumbuh. Jadi ada musibah di tahun lalu di September dan sekarang belum pulih kembali seperti di triwulan 2 tahun 2025. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan triwulan 2 tumbuh 3,80%, melambat dibandingkan dengan triwulan 1 2026 yang tumbuh 4,97%. Subkategori pertanian apa yang menyebabkan perlambatan ini dan subkategori pertanian mana yang masih positif? Di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan di triwulan 2 2026 tumbuh melambat memang ya dibandingkan dengan triwulan 1 2026, terutama dipengaruhi oleh subkategori tanaman pangan yang terkontraksi 4,32% akibat penurunan luas panen padi yang berdampak pada berkurangnya
produksi padi setelah mengalami puncak pada triwulan 1 2026. Jadi memang di triwulan 2 ada sedikit pergeseran panen, pola panen padi ya. Kalau di tahun lalu itu di triwulan 1 dan puncaknya di triwulan 2, untuk yang di tahun 2026 produksi padinya berada di puncaknya triwulan 1 dan di triwulan 2 sedikit mengalami penurunan. Nah, kemudian subsektor pertanian lainnya tumbuh positif, yaitu subkategori peternakan tumbuh 11,57%, perikanan tumbuh 6,86%, kemudian hortikultura juga tumbuh 6,51%, kemudian kehutanan tumbuh 6,02% dan perkebunan tumbuh 3,34%. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, ini juga ada pertanyaan secara online ya. Setelah momen Hari Raya Idul Fitri pada triwulan 1, fenomena apa yang membuat nilai perubahan inventory tetap positif? Fenomena yang membuat nilai inventory tetap positif antara lain stok persediaan bulog yang meningkat, stok persediaan pada perusahaan TBK ya, terutama meningkat, serta stok pupuk yang meningkat. Kemudian Bapak Ibu semua, ada pertanyaan secara online juga, apa faktor utama yang menopang perubahan, ini tadi sudah sama ya, apa yang menyebabkan PKLN RPRT di triwulan 2 2026 dapat tumbuh 6,93%. Nah, jadi memang PKLRT tumbuhnya lumayan besar ya di 2026 ini, terutama di triwulan 2 adalah pertumbuhan PKLRT terutama didorong oleh aktivitas lembaga non-profit ya, seperti lembaga sosial dan keagamaan, khususnya pertumbuhan pemotongan hewan kurban ya di tahun 2026 yang sebesar 9,70%, kenaikannya ya sebesar 9,79% dibandingkan dengan tahun 2025. Kemudian Bapak Ibu semua, ada pertanyaan, berdasarkan data rilis yang tadi disampaikan, tercatat PKRT tumbuh sebesar 5,06%, tumbuh secara year on year. Pertumbuhan tersebut didukung oleh subkomponen apa saja? Jadi untuk PKRT, yang pertumbuhan konsumsi PKRT memang yang tertinggi adalah di pengeluaran kelompok restoran dan hotel sebesar 6,47%. Ini karena disebabkan meningkatnya konsumsi makanan jadi pada jasa penyediaan makan dan minum. Ini juga sejalan dengan kenaikan nilai belanja PMSE pada pembelian makanan restoran dan pengantaran makanan. Jadi kalau kita lihat di triwulan 2, data PMSE kita memang menunjukkan bahwa nilai belanja pada PMSE ini terutama untuk pembelian makanan atau restoran terjadi kenaikan. Demikian juga dengan konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%, didorong oleh penggunaan transportasi pribadi antara lain pembelian kendaraan bermotor, di mana volume penjualan sepeda motor dan mobil penumpang sebesar 6,62% dan 25,50% year on year dan perbaikannya. Cakupan konsumsi transportasi di sini juga termasuknya ada transportasi publik dan transportasi pribadi. Selain itu juga meliputi transportasi di dalam kota maupun luar kota. Barangkali ini ada beberapa pertanyaan secara ini. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Arifah ya, mungkin ya.
Mbak Arifah dari Valid News ya via Zoom tadi. Berdasarkan data terbaru per Mei 2026 dari kelompok D1 sampai D3 dan D4 sampai S3, kelompok mana yang menyumbang pengangguran tertinggi? Yang kedua, kelompok dari lulusan apa yang menyumbang porsi pekerja paling banyak? Mohon disertakan detail komposisinya. Jadi kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3. Nah, untuk kelompoknya dari sebanyak 148,19 juta orang penduduk yang bekerja paling banyak lulusan SD ke bawah, yaitu sebanyak 52,46 juta orang atau sekitar 35,40%, SMP 17,58%, kemudian SMA 20,72%, SMK 13,12%, D1, D2, D3 2,42%, dan universitas sebanyak 10,75%. Lebih detailnya bisa dilihat di gambar ya, ditayangkan ini bisa dilihat, coba ditayangkan di layar tadi yang tentang tingkat pendidikan penduduk yang bekerja. Kemudian Bapak Ibu semua dari Mediana, dari harian Kompas ya via Zoom ini, mengapa BPS merilis kondisi ketenagakerjaan pada Mei 2026 tidak seperti biasanya? Yang kedua, mengapa penduduk bekerja sebagai berusaha sendiri naik signifikan? Jadi Ibu Mediana, sejak 2026 Sakernas ini memang dilakukan secara triwulanan. Jadi dalam 1 tahun kami melakukan kegiatan Sakernas secara triwulanan, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Nah, sehingga rilisnya juga dilakukan selama 4 kali dalam setahun. Ya, jadi 4 kali dengan lag waktu sekitar 3 bulan setelah pendataan. Nah, untuk kali ini kami merilis kondisi bulan Mei untuk juga mengimbangi rilis dari pertumbuhan ekonomi. Jadi secara lengkap gitu kita bisa melihat pertumbuhan ekonominya juga dilihat dari ketenagakerjaan. Ya, jadi ketenagakerjaannya bulan Mei, kemudian pertumbuhan ekonominya adalah pertumbuhan ekonomi untuk triwulan 2 tahun 2026. Mengapa penduduk bekerja sebagai berusaha sendiri naik signifikan? Jadi kalau kita lihat dari data-data yang ada, meningkatnya penduduk yang berusaha sendiri di lapangan usaha, terutama di lapangan usaha G atau perdagangan besar dan eceran, sebanyak 1,04 juta orang, kemudian juga di pertanian yang bertambah sekitar 482.000 orang, serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebanyak 375.000 orang. Jadi ini yang meningkat, terutama tadi yang sebagai berusaha sendiri. Kemudian tadi pertanyaan dari Mbak Ave ya, dari Kumparan. Apakah BPS memiliki catatan khusus terkait MBG ya,
bagaimana kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2. Sebetulnya kalau catatan khususnya tidak ada, tapi kita bisa melihat jejaknya ya, kita bisa melihat kalau kita lihat dari rilis APBN kita yang dilakukan oleh rilis Kementerian Keuangan bahwa realisasi MBG sampai dengan bulan Juni 2026 itu mencapai 98,8 triliun rupiah. Jadi kumulatif dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 2. Di mana kalau kita pecah di triwulan 2 itu sebanyak 44,7 triliun di triwulan 2, lebih rendah dari di triwulan 1 yang mencapai 54,1 triliun. Nah, namun kalau kita bandingkan dengan triwulan 2 tahun lalu di tahun 2025, realisasi MBG itu meningkat tinggi karena saat itu di triwulan 2 tahun 2025 realisasi MBG itu baru 2,9 triliun rupiah. Tahun lalu ya, di triwulan 2 baru 2,9, sekarang di triwulan 2 sama-sama triwulan 2 4,47 triliun semua. Nah, kalau kita lihat tentunya bisa dilihat kalau ke realisasinya bertambah, tentu realisasi belanja pemerintah ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi semakin besar realisasinya tentu akan berpengaruh karena setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah masuk ke dalam dunia usaha dan itu berputar dan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada peningkatan demand kendaraan, apakah didorong oleh penggandaan untuk SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih? Apakah ada detailnya? Jadi peningkatan PMTB untuk subkomponen kendaraan sejalan dengan peningkatan penjualan kendaraan niaga. Jadi penjualan kendaraan niaga seperti truk, pickup, dan bus. Juga impor kapal tanker dan kapal laut. Jadi ini bagian dari kendaraan ya. Jadi kalau kita melihat data-data dari penjualan kendaraan niaga terutama nih, truk, pickup, dan bus, juga ada impor untuk kapal tanker dan kapal laut. Dari lapangan usaha, peningkatan permintaan ini juga terukur dari peningkatan nilai tambah bruto industri alat angkutan. Nah, pengadaan kendaraan untuk KDKMP sudah tercatat di triwulan 1 2026 karena memang realisasinya kan di triwulan 1 2026, jadi sudah bagian dari KMDMP. Kemudian dari Mas Chandra dari CNBC, tekanan global tinggi, perang Timur Tengah, perang tarif, suku bunga tinggi. Dari BPS sendiri tekanannya signifikan atau masih kecil? Maksudnya apa? Maksudnya apakah yang tadi itu bisa dilihat gitu tekanannya gitu ya. Jadi kalau kita melihat misalnya sampai saat ini perang di Timur Tengah masih berlangsung ya sampai dengan triwulan ini, bahkan sampai dengan bulan ini ya, kegiatan ekspor barang dan jasa luar negeri Indonesia tumbuh ya. Jadi meskipun masih perang, sebetulnya kalau kita melihat dampaknya terhadap kita sendiri, pertumbuhan ekspor non migas kita ini mencapai 5,42% year on year. Nah, komoditas utama non migas yang nilai dan volumenya meningkat antara lain BBM, bahan bakar mineral maksud saya, antara lain bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta kendaraan dan bagiannya. Jadi meski ini ekspor kita masih tumbuh ya, sekitar 5,42% yang non migas.
Demikian juga dengan ekspor jasa, ya, ekspor jasa juga masih tumbuh 6,44%. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Kalau dampak pasti ada, tetapi secara khusus kami bisa memperlihatkan gambaran itu dari data-data yang rilis kami sendiri. Yang kedua, dari Mas Chandra, pengangguran Mei 2026 mencapai 4,65%, apakah terendah sepanjang sejarah atau masih oke? Apakah ada berkaitan dengan program MBG atau KDMP? Jadi pengangguran Mei 2026 ini sebesar 4,65% merupakan TPT terendah sejak tahun 1994. Jadi, sejak 1994, karena pada tahun 1994 berdasarkan Sakernas bulan Agustus, Pak, ini jadi Sakernas Agustus, pengangguran itu mencapai 4,36%. Ya. Penurunan TPT dan keterkaitannya dengan dengan program MBG maupun KDMP tidak dapat terlihat secara langsung dari data Sakernas, namun bisa dilihat lebih lanjut pada tambahan tenaga kerja pada sektor-sektor tertentu seperti penyediaan makan dan minum. Jadi kalau secara langsung apakah dampak dari EBG atau KMP mungkin tidak bisa terlihat secara langsung, tapi kita bisa melihat adanya peningkatan tenaga kerja pada sektor-sektor yang tadi saya sampaikan seperti penyediaan makan dan minum. Yang ketiga, pertumbuhan dari industri pengolahan susu ya tadi ya. Pengolahan susu bagaimana? Jadi produk susu pada industri pengolahan tercakup dalam industri makanan dan minum, di mana berdasarkan tadi data indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur, untuk industri makanan dan minum berada pada fase ekspansif. Jika dilihat dari produksi susu segar sebagai bahan baku industri susu, secara Q2Q meningkat 17,32% dan secara year on year meningkat sebesar 29,89%. Jadi peningkatan bahan baku susu segar tentunya berdampak positif terhadap produksi susu pada industri pengolahan. Kemudian dari Mas Surya tadi dari Bisnis Indonesia. Pertumbuhan industri manufaktur secara kuartalan year on year maupun C2C melambat ya. Boleh dijelaskan faktornya. Jadi pertumbuhan manufaktur melambat disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan di industri batu bara dan penghilangan migas. Non migasnya bagus, tapi industri migasnya, terutama industri penghilangan migasnya tumbuh negatif. Ya, sebagai catatan untuk pertumbuhan industri batu bara tumbuh negatif 3,97%, dan untuk penghilangan minyak tumbuh negatif 0,15%. Ini yang barangkali juga ikut mendorong atau menekan dari pertumbuhan manufaktur secara umum, meskipun non migasnya secara umum tumbuh baik. Jadi untuk yang pertumbuhan manufaktur, untuk yang industri batu bara dan penghilangan migas tadi yang saya sebutkan negatif minus 3,97 itu year on year-nya, dan untuk C2C-nya sampai dengan triwulan 2 ini sebesar 0,15, jadi minus 0,15% secara C2C. Maaf tadi saya salah sebut. Nah sementara itu untuk industri non migas pada kuartal 2 2006 ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan triwulan 1 2026. Jadi untuk triwulan 2 ini non migas itu tumbuh 5,32% secara year on year dan 5,23% secara C2C. Jadi manufaktur secara umum tadi kenapa melambat disebabkan oleh industri batubara dan penghilangan yang
negatif ya, atau tumbuh kontraksi. Kemudian dari Mas Maulana dari Investor Trust ya tadi, belanja pemerintah masih tumbuh tinggi. Program utama pemerintah apa yang mendorong selain MBG? Apakah ada belanja-belanja kebutuhan pokok? Jadi selain belanja yang diserahkan ke masyarakat ya seperti MBG tadi yang saya sebutkan, belanja pemerintah terbesar antara lain adalah belanja modal, gedung, bangunan, irigasi dan sebagainya. Jadi saat ini kan pemerintah ada kebijakan mengatur ya pengeluaran pemerintah untuk setiap triwulan itu hampir sama gitu ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya realisasi belanja pemerintah biasanya terkonsentrasi di triwulan-triwulan akhir. Yang sekarang untuk yang di tahun 2026 seperti di triwulan 1 kemarin belanja pemerintah di triwulan 1 ya itu juga bagus ya, tinggi gitu meskipun mungkin masih tidak sama persis dengan masing-masing triwulan. Jadi itu yang mendorong juga dampak pertumbuhan ekonomi dari front loading dari realisasi belanjanya. Demikian juga di triwulan 2 yang tadi saya sebutkan. Selain belanja pegawai ya, belanja pegawai tadi juga naik signifikan, belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah juga tumbuh cukup baik di triwulan 2 ini. Nah, pada Q2 2006 ini pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Kalimantan ya selama 5 tahun terakhir seperti ada perlambatan. Alasan perlambatannya karena komoditi CPO ya kita bisa lihat ya pada Q2 2002 ini terlihat kenaikan ekspor luar negeri dibandingkan di 2026 ini pada Q2 ada kenaikan ekspor luar negeri sebesar 3,23% year-on-nya dibandingkan Q1 yang mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekspor tertinggi ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Jadi pada provinsi penghasil CPO seperti Riau juga masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang ekspornya positif. Jadi bukan karena CPO berarti ya. Jadi kalau melihat dari data-data ekspor kita memang terlihat seperti itu. Nah, kalau kita melihat di wilayah Sumatera, memang kontribusi di Sumatera terbesar adalah pertanian, kehutanan, perikanan yang mencapai 23,19% pada triwulan 2 untuk di wilayah Sumatera nih. Dan kalau kita lihat ya pertumbuhan dari sektor primer cukup berfluktuasi, namun pada Q2 2026 perkebunan tahunan diantaranya kelapa sawit ya, kemudian di Pulau Sumatera itu tumbuh cukup bagus ya 4% menguat dibandingkan dengan Q1 2026. Untuk di Kalimantan ya, kalau kita lihat wilayah Kalimantan itu sebetulnya kontribusi terbesarnya adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Ini mencapai 24,39% pada triwulan 2 2026. Namun jika melihat dari sisi pertumbuhan perkebunan ya pada tahun 2026 Q2 ini tumbuh 3,99%, menguat dibandingkan dengan Q1 2026. Nah, jadi kalau kita lihat data ekspornya juga kita lihat ekspor luar negeri Kalimantan itu juga menunjukkan peningkatan pada triwulan ini ya, triwulan ini khususnya pada triwulan 1 dibandingkan dengan triwulan 1 2026. Kemudian dari Pak Mas Stefano ya tadi dari Reuters,
sumber pertumbuhan PMTB kuartal 2 ada pertumbuhan pada subkomponen kendaraan, ya. Pembelian kendaraan seperti customer mobil atau pabrikan membeli barang modal. Jadi ini tadi sebetulnya sudah sama ya dengan pertanyaan dari Mbak Ave ya, kemarin tadi. Jadi penjualan kendaraan itu meningkat sebesar 38,76% berupa kendaraan truk, bus, pick up dan double cabin, serta penambahan impor kapal laut yang mencapai 49,54. Tadi saya sampaikan bahwa penjualan mobil niaga seperti truk, bis dan pick up naik. Nah, besarannya ini disebutkan di sini 38,76, serta ada impor kapal laut ya yang nilainya mencapai atau tumbuh sebesar 49,54%. Selain investasi, apalagi sumber pertumbuhan di PMTB selain kendaraan ya. Jadi kalau kita lihat komponen PMTB baik bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan dan yang lain-lainnya, komponen itu semua jenis komponen PMTB itu mengalami pertumbuhan positif secara year on year. Contohnya misalnya PMTB bangunan itu tumbuh 6,61%. Kemudian mesin itu tumbuh 1,32%. Kendaraan tadi yang sudah saya sebutkan tumbuh 26,03%, peralatan lainnya 16,18%, serta kalau kita melihat komponen CBR ya, Cultivated Biological Resources itu naik sekitar 4,93%, serta PMTB dalam bentuk Intellectual Property Product jadi sebesar 6,19%. Kemudian dari Krishna, dari Investor Daily, industri pengolahan dan pertanian tinggi namun di bawah pertumbuhan ekonomi. Apakah ada analisis dari BPS terkait hal ini? Mengapa yang kontribusi besar sering pertumbuhannya kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi? Memang kalau secara analisis khusus barangkali BPS tidak melakukan ya. Memang tugas BPS ini memotret kondisi yang sebenarnya. Jadi berdasarkan data-data survei kami maupun data-data dari sumber-sumber yang lainnya yang bisa kita pertanggungjawabkan ya. Data industri misalnya ya, kita lakukan survei, kemudian juga kita memperhatikan juga data-data yang bersumber dari sumber lain. Memang di sana bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan menghitungnya adalah nilai tambah. Jadi secara khusus memang tidak ada kita melakukan analisis ya secara resmi bahwa kondisinya seperti ini. Tapi kalau untuk berdiskusi lebih lanjut barangkali nanti bisa kita lakukan ya. Ini juga bisa terlihat memang kalau kita lihat dari struktur ekonomi kita yang sekarang yang tumbuh cukup tinggi kan biasanya sekarang adalah sektor jasa-jasa. Jadi sektor barang saat ini memang pertumbuhannya barangkali pada kisaran itu. Yang tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata pertumbuhan nasional biasanya adalah sektor jasa. Kemudian dari Pak Edi Saputra dari Kompas ya, realisasi investasi di hilirisasi tumbuh 5,72% year on year. Apakah didominasi mineral atau sektor lainnya? Jadi kalau kita lihat data yang kami terima, peningkatan investasi hilirisasi bukan hanya didominasi oleh sektor komoditas mineral ya, tetapi juga seperti boksit, nikel, tembaga, namun juga hilirisasi sektor perkebunan dan kehutanan. Datanya sebesar di triwulan 2 ini sebanyak 24,6 triliun.
kemudian minyak bumi dan gas bumi sebesar 17,7 triliun, serta perikanan dan kelautan sebesar 2,2 triliun. Jadi ini data-data realisasi investasi di hilirisasi. Jika didominasi oleh mineral, di level upstream ada pembatasan kuota produksi, apa yang mendorong pertumbuhan investasi ini di tengah pembatasan bahan baku. Jadi untuk pertanyaan ini kayaknya memang kita harus melakukan kajian yang lebih dalam ya. Kita tahu semua ada kebijakan pemerintah terkait masalah di sektor mineral ini ya. Tapi saya pikir tujuan program pemerintah tentu bagus ya, karena saat ini juga harga komoditas mineral kita kan naik cukup tinggi ya, sehingga pembatasan itu juga menyebabkan kenaikan cukup tinggi. Dilihat dari nilainya sebetulnya meskipun volumenya turun, tapi secara nilai semakin meningkat. Tapi pertanyaannya seperti ini perlu pembahasan lebih lanjut barangkali apakah seperti itu atau tidak. Kemudian dari Mbak Nadia ya, dari SWA tadi via Zoom, lapangan usaha di bidang pengadaan listrik dan gas menjadi motor di Q2 2026. Selama 5 tahun terakhir bagaimana BPS melihat bidang usaha ini dan mengapa ini terus menjadi penopang pertumbuhan? Secara share ya, sebetulnya lapangan usaha pengadaan listrik dan gas itu share-nya kecil, 0,99. Dalam perekonomian Indonesia ya, kecil, terutama ini 0,99 pada triwulan 2. Jadi meski memiliki share yang kecil, namun sektor ini menjadi penunjang untuk aktivitas usaha maupun rumah tangga dalam aktivitas lainnya. Jadi kalau kita melihat dorongannya, ya memang kalau kita ingin melihat sektor mana sih sebetulnya yang menjadi penopang, ya paling pas itu kalau kita melihat dari source of growth-nya. Jadi kalau share-nya besar, tumbuhnya besar, maka itu menjadi penopang utamanya. Jadi kalau share-nya kecil tapi tumbuhnya sangat besar katakanlah, tentu tidak cukup kuat untuk menjadi penopang. Nah, sektor listrik sendiri tadi share-nya 0,99, tapi memang di triwulan ini tumbuh cukup bagus ya. Tapi sektor listrik juga menjadi urat nadi dari setiap kegiatan-kegiatan baik oleh rumah tangga maupun oleh industri. Jadi inilah jadi penting bahwa kita juga perlu melihat dengan jernih bagaimana pertumbuhan sektor listrik dan gas. Kalau kita melihat dari kondisi sekarang, sepertinya permintaan listrik dan gas akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas usaha ya, seperti industri pengolahan maupun rumah tangga. Juga kalau kita melihat dari dampak dari penggunaan mobil listrik ya, atau mobil EV yang semakin banyak, ini tentu juga ke depan kebutuhan listriknya juga akan semakin banyak. Kemudian masih dari Tempo via Zoom Anastasia, terkait dengan angka kemiskinan, apakah dalam menghitung data ini BPS sudah memperbaharui standar garis kemiskinan? Sebab tahun lalu BPS mengatakan sedang menyusun penyempurnaan metodologi garis kemiskinan. Jadi Bu Anastasia, proses penyempurnaan metodologi garis kemiskinan sekarang saat ini masih berjalan dan saat ini sedang dilakukan berbagai kajian-kajian yang lebih mendalam dan melakukan simulasi. Tentu BPS akan terus berusaha untuk segera menyelesaikan ya kajian-kajian ini serta simulasi. BPS juga saat ini sudah berdiskusi dengan dan berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait, misalnya Kemenko PM, Dewan Ekonomi Nasional, Bappenas, ya, kemudian akademisi, forum masyarakat statistik dan mitra internasional dalam kajian metodologi kemiskinan. Memang kita harus berhati-hati, kami BPS harus berhati-hati karena perubahan metodologi ini semestinya gitu atau harus memiliki dasar ilmiah yang kuat
dan tetap mempertimbangkan keterbandingan antar waktu. Targetnya tentu secepat mungkin setelah seluruh tahapan kajian dan quality assurance-nya kami selesaikan dengan baik ya. Nah, selama metodologi baru belum ditetapkan, BPS masih menggunakan metodologi yang berlaku saat ini. Yang kedua, mengapa masih menggunakan metode berbasis pengeluaran dalam menghitung angka kemiskinan? Sejumlah ekonom menilai metode ini tidak bisa capture kondisi ekonomi real masyarakat ya, karena warga bisa berhutang untuk menopang pengeluaran mereka. Jadi BPS ini menggunakan pendekatan pengeluaran karena metode ini mengukur kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara aktual serta relatif lebih stabil dapat diukur secara konsisten dibandingkan pendapatan, khususnya pada negara dengan karakteristik pekerjaan masyarakat yang didominasi sektor informal. Jadi memang saat ini BPS memilih pendekatan pengeluaran karena itu tadi ya, bahwa lebih ini menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan kalau kita data lebih stabil dan dapat diukur ya secara konsisten. Pendekatan ini juga sejalan dengan praktek statistik yang digunakan secara luas oleh negara-negara di mana pada pendapatan masih belum cukup reliable untuk menggambarkan kesejahteraan. Jadi Indonesia sendiri atau BPS sendiri tidak sendirian ya di negara-negara lain. Kalau kita melihat dari data-data informasi yang disampaikan oleh NSO di negara lain, masih banyak juga negara yang melakukan pendekatan pengeluaran ini untuk mengukur ya kemiskinan, karena memang saat ini pendapatan masih belum cukup reliable gitu. Kemudian yang terakhir dari Mbak Anasa dari Bisnis Indonesia via Zoom, pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan penggudangan tercatat sebesar 5,65% year on year. Pertanyaannya, ini pertumbuhan terendah sejak kapan? Apakah sejak Q4 2021? Apa faktor utama yang menyebabkan melambat? Jadi aktivitas lapangan usaha ini memang tumbuh cukup tinggi setelah COVID-19 ya. Pertumbuhan ini terendah sejak triwulan 4 2021. Jadi betul Bu Anasa ya, perlambatan transportasi ini lebih banyak disebabkan oleh penurunan jumlah angkutan udara yang disebabkan harga tiket yang cukup tinggi ya, imbas dari kenaikan harga aftur dan koreksi kurs dolar. Jadi untuk triwulan ini memang sektor transportasi tertekan terutama dengan turunnya jumlah penumpang dari angkutan udara. Dua subkategori apa yang paling besar menyumbang pertumbuhan sektor transportasi dan penggudangan saat ini? Kalau kita melihat dari struktur masing-masing sektor atau kategori ini, untuk transportasi subkategori yang memberikan sumbangan terbesar adalah subkategori angkutan darat. Yang ketiga, apakah pertumbuhan sektor saat ini sudah kembali pada sebelum pandemi? Nah, perkembangan kategori transportasi menunjukkan pola yang sejalan dengan dinamika mobilitas masyarakat dan aktivitas distribusi barang. Jadi jika melihat pola ini memang ada perlambatan, dan apakah kembali ke pola sebelumnya, kita lihat mungkin pada perkembangan pada triwulan-triwulan berikutnya ya, karena kan baru triwulan 2 kita juga bisa melihat nanti triwulan-triwulan berikutnya seperti apa. Demikian Bapak Ibu semua rilis berita resmi statistik pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan media. Salam sehat untuk semua. Kita selesaikan rilis pada siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.